Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Kali ini Ruka akan menceritakan film yang berjudul Spirit Homecoming. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Cho Jung Rai dan dibintangi oleh Song Sok yang berperan sebagai Young Hee tua, Seo Mi Ji sebagai Young Hee muda, Kang Hana sebagai Jung Min, Choi Ri sebagai Eun Kyung, dan bintang-bintang lainnya. Film ini diambil dari kisah nyata berdasarkan kesaksian korban yang selamat, yang menceritakan tentang gadis-gadis desa yang diculik dan dibawa paksa. Mereka dibawa untuk bekerja selayaknya budak untuk memenuhi hasrat keji tentara Jepang selama perang. Sebelum kita membahas cerita selengkapnya, bantu Ruka agar semakin semangat dengan mengklik tombol subscribe, like, dan bagikan. Scene diawali dengan seorang nenek yang sedang membuat jimat sambil menonton TV yang menyisahkan tentang kesaksian wanita yang selamat dari kekejaman penjajah. Dia teringat kembali akan masa lalunya. Kisah yang dialami nenek yang bernama Young Hee bermula dari 3 orang remaja. Mereka yang asik bermain terusik dengan kehadiran tentara Jepang yang melewati mereka. Di jalan pulang, Jung Min berjumpa ayahnya. Dia menikmati kebersamaan dengan si ayah. Sesampai di rumah, Jung Min dimarahi ibunya karena dituduh mengambil jimat temannya. Sebelum tidur, ibu dan ayahnya berbincang-bincang. Mereka khawatir dengan nasib Jung Min ke depannya. Di saat semua terlelap, si ibu membuat jimat dan menatap luka Jung Min. Sepulang bermain, Jung Min melihat tentara Jepang sudah berada di rumahnya untuk membawanya pergi secara paksa. Ayah dan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa dan harus merelakan putri kesayangan mereka dibawa pergi. Sebelum pergi, ibunya menyelipkan uang dan jimat keselamatan untuk Jung Min. Si ibu begitu hancur melihat anaknya dibawa tentara Jepang. Scene beralih ke sebuah tempat. Karena memiliki trauma dengan keluarganya, gadis muda bernama Eun Kyung harus dibawa ke dukun untuk disembuhkan. Ibunya menceritakan kejadian yang menimpa keluarganya. Untuk kebaikan Eun Kyung, dukun meminta si ibu merelakan anaknya untuk tinggal di tempat itu. Eun Kyung yang awalnya tidak mau berbicara, kembali bersuara di saat seorang gadis bernama Airi menemuinya. Dia memanggilnya ibu dan langsung memeluk. Semenjak saat itu, Eun Kyung memutuskan untuk menjadi salah satu staf dari dukun yang menyembuhkannya. Di acara ritual, Eun Kyung melihat seorang bapak dan menjumpainya. Setelah itu, dia menemui seorang wanita dan memberitahukan bahwa seorang bapak memintanya menjumpai wanita itu. Dia menyebutkan ciri-ciri si bapak dan menyampaikan pesan dari bapak untuk wanita itu. Si wanita berteriak memanggil si bapak yang merupakan ayahnya. Roh si ayah memasuki tubuh Eun Kyung dan berbicara dengan wanita itu. Scene kembali beralih ke kisah masa lalu. Gadis-gadis muda dikumpulkan dan dibawa ke suatu tempat. Di dalam gerbang itulah awal berjumpanya Young Hee dan Jung Min. Karena takut terpisah dan tidak bertemu lagi, Jung Min memberikan jimatnya kepada Young Hee. Kereta berhenti, tentara menurunkan beberapa orang gadis di kawasan Cina. Mereka kembali di bawah menuju suatu tempat. Scene kembali ke Eun Kyung. Suatu hari,
Ketika menemani dukun untuk menjahit pakaian, Eunkyung menemukan sebuah jimat milik nenek pemilik toko. Dengan kekuatannya, dia melihat kejadian kelam si nenek di saat penjajahan Jepang di masa lalu. Saat masuk ke masa lalu, anak perempuan dikumpulkan di sebuah ruangan. Tentara Jepang masuk, mereka memaksa semua gadis harus berbahasa Jepang. Seorang gadis bernama Jungmin dibawa paksa keluar dari ruangan itu menuju ruangan lain. Di sana, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tidak sampai di situ saja, Jungmin mengalami hal lebih mengerikan lagi. Dia dipaksa melayani pelampiasan kemarahan dan nafsu bejat tentara. Dia dan para gadis lain diperlakukan tidak senonoh secara bergilir oleh para tentara di sana. Setelah melihat masa lalu, Eunkyung kembali tersadar. Dia ditemani oleh si nenek. Mendengar semua perkataan Eunkyung, si nenek kembali mengingat masa lalunya bersama gadis remaja lainnya di saat masih terjadinya perang. Setelah perang, tentara itu akan mendatangi mereka dan memaksa para gadis melayani nafsu bejat mereka. Untuk pergi keluar pun, para gadis tetap diawasi oleh tentara. Salah seorang di antara mereka mengalami gangguan kejiwaan setelah melihat tragedi yang dialami kakaknya untuk menemukan keberadaannya. Untuk sesaat, para gadis menghibur diri mereka. Nyanyian gadis itu mengingatkan Jungmin dengan kebersamaan bersama ayahnya. Karena Auri sakit, Eunkyung keluar rumah mencari obat. Dia memasuki suatu tempat dan tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Eunkyung kembali melihat kejadian masa lalu yang pernah terjadi di tempat itu. Ia melihat para gadis disiksa. Walaupun mereka kesakitan, para tentara mengantri untuk melampiaskan hasrat mereka secara bergiliran. Para wanita tidak hanya dipaksa melayani mereka, akan tetapi mereka juga disiksa oleh tentara itu. Suatu ketika, di saat mereka dipaksa bekerja, Junghae, Jungmin dan dua gadis lainnya merencanakan untuk kabur. Jungmin sakit perut dan dibawa ke ruang perawatan. Dia terbangun karena mendengar perbincangan tentara yang mengatakan akan membersihkan tempat itu, dikarenakan bocornya informasi tentang tempat tersebut. Dia berdiri dan membuka tirai di sampingnya. Setelah melihat kejadian di masa lalu, Eunkyung terbangun. Kemudian dia bermain dengan memegang jimat sambil melihat kupu-kupu. Di sana, dia kembali melihat ke masa lalu. Seorang tentara memberikan peta kepada Jungmin untuk membantunya keluar dari tempat itu. Jungmin dan 4 gadis lainnya berencana melarikan diri. Mereka mengendap-endap keluar dari tempat itu. Wanita penjaga tempat itu merasa ada gadis yang melarikan diri, dan dia melaporkan kepada tentara. Karena ketakutan, salah satu dari mereka tersesat. Dari tempat persembunyian, mereka menyaksikan gadis yang tersesat itu dipukuli. Karena takut teman-teman yang lainnya dibunuh, Jungmin dan Jonghae memutuskan untuk kembali, tapi tidak dengan gadis yang satunya lagi. Akibat kejadian itu, para gadis dikumpulkan dan disiksa. Keesokan harinya, para tentara mengumpulkan para gadis yang sakit dengan menjanjikan akan dibawa ke Cina untuk pengobatan. Akan tetapi, para tentara itu membawa mereka ke suatu tempat dan membunuh mereka. Setelah itu, mereka dibakar. Shin kembali ke Eunkyung. Di saat terbangun, Eunkyung sudah berada di samping nenek. Si nenek meminta Eunkyung untuk menjadi cucunya. Kemudian, si nenek membawa Eunkyung kembali ke kampung halamannya untuk mencari tahu keberadaan keluarganya. Setelah itu, di suatu tempat kembali diadakan ritual.
Eunkyung membantu nenek Jung-hee dalam menuntaskan dan mengikhlaskan rasa bersalahnya terhadap Jung-min sejak dulu. Semua gadis yang tersisa dibawa kembali menuju suatu tempat. Ketika gadis lain sudah berkumpul, Jung-hee hanya mematung. Jung-min memintanya pergi bersama. Di saat pihak Jepang ingin membunuh semua gadis, tentara Cina melakukan serangan. Jung-hee dan Jung-min bisa melepaskan diri dari pembantaian. Ketika mereka berjalan di rumput, tentara Jepang berusaha membunuh mereka dengan pedang. Namun, ia ditembak oleh tentara Cina. Akibat insiden itu, kaki Jung-min terluka parah. Tentara Cina datang dan membawa mereka pergi. Tetapi, tentara Jepang yang sekarat menembak Jung-min. Melalui Eunkyung, Jung-min mengucapkan selamat tinggal kepada Jung-hee. Akhirnya, Jung-min meninggal di pelukan Jung-hee. Jung-hee terus menangisi kepergian Jung-min dan dia dibawa paksa untuk kembali ke rumah. Tidak hanya di masa lalu, di masa tuanya, Jung-hee masih menyalahkan dirinya karena pulang sendiri tanpa Jung-min. Mereka berdua menuntaskan semua harapan mereka di masa lalu yang belum terselesaikan. Sebelum pergi, Jung-min menyampaikan pesan untuk Jung-hee. Untuk menuntaskan semua harapan para gadis itu di masa lalu, Eunkyung memulai upacara ritual pemanggilan roh. Mereka memanggil roh para gadis itu dan menuntunnya kembali pulang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.